Saya, Wati, hidup dalam keluarga yang seharusnya sederhana, namun kini terasa rumit. Bersama suami saya dan anak tirinya, Bagas, saya tinggal di rumah yang awalnya penuh kehangatan. Bagas, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, adalah anak dari pernikahan pertama suami saya. Sejak awal menikah, saya berusaha menjadi ibu tiri yang baik, mendampingi Bagas dengan penuh perhatian, meskipun saya tahu ia mungkin belum sepenuhnya menerima kehadiran saya. Saya sering memasak makanan kesukaannya, seperti rendang atau ayam goreng, berharap ia merasa nyaman. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Bagas yang mulai membuat saya gelisah. Matanya sering mengikuti saya, bukan dengan cara seorang anak memandang ibunya, melainkan dengan sorot yang sulit saya pahami. Awalnya, saya mengira itu hanya perasaan saya, mungkin karena saya masih beradaptasi dengan peran sebagai ibu tiri. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin kuat, seolah ada ketegangan tak terucap di antara kami. "Bagas, kamu mau tambah nasi?" tanya saya suatu sore saat kami makan bersama. Ia hanya tersenyum kecil, menjawab, "Iya Bu, makasih." Tapi tatapannya terasa terlalu lama, membuat saya buru-buru mengalihkan pandangan ke piring di depan saya. Kehidupan bersama Bagas memang tidak pernah mudah. Saya tahu ia tumbuh dengan luka karena kehilangan ibu kandungnya, dan saya berusaha memahami perasaan tidak nyamannya. Ketika ia masih kecil, suami saya sering bercerita betapa sulitnya Bagas menerima perubahan dalam keluarga. Saya berpikir mungkin itu sebabnya ia kadang bersikap tertutup atau canggung di sekitar saya. Namun belakangan ini, sikapnya berubah menjadi sesuatu yang lebih membingungkan. Ia sering berada di dekat saya tanpa alasan yang jelas, seperti saat saya sedang menyapu lantai atau mencuci piring. "Bu, lantainya udah bersih banget, kayak cermin," katanya suatu hari. Suaranya terdengar santai, tapi ada nada aneh yang membuat saya merinding. Saya mencoba menanggapinya dengan ringan. "Haha, iya biar rumah nyaman, Bagas." Namun dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa ia harus mengomentari hal-hal kecil seperti itu? Saya mulai merasa bahwa kehadirannya di sekitar saya bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, cara ia memandang saya yang membuat saya merasa seperti sedang diamati, bukan sebagai ibu, tetapi sebagai sesuatu yang lain. Penampilan saya memang sering menjadi perhatian. Saya menjaga tubuh saya tetap bugar dengan olahraga rutin, seperti yoga di halaman belakang atau jogging di pagi hari. Bukan karena saya ingin dipuji, tetapi karena saya percaya menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai istri dan ibu. Namun, saya mulai menyadari bahwa Bagas memperhatikan saya dengan cara yang tidak biasa. Setiap kali saya melakukan peregangan di halaman, saya bisa merasakan matanya mengikuti setiap gerakan saya dari jendela ruang tamu. Suatu pagi, saat saya sedang melakukan yoga, ia tiba-tiba muncul di pintu belakang. "Bu, yoganya bikin ibu kelihatan lincah banget," katanya sambil tersenyum lebar. Saya tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa tidak nyaman. "Terima kasih Bagas, ini cuma olahraga biasa kok," jawab saya. Berharap ia segera pergi. Tapi ia tetap berdiri di sana, seolah menikmati pemandangan. Saya buru-buru menyelesaikan sesi yoga saya dan masuk ke dalam. Merasa jantungan saya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh yang mulai merayap di hati saya, seolah saya tidak lagi aman di rumah sendiri. Perilaku Bagas semakin sulit diabaikan. Ia mulai mencari alasan untuk berada di dekat saya, bahkan untuk hal-hal kecil. Suatu hari saat saya sedang menyiapkan makan malam di dapur, memotong sayuran untuk sop, ia tiba-tiba masuk dan berdiri di samping meja. "Bu, ibu masak apa hari ini? Baunya enak banget," katanya, tapi matanya tidak tertuju pada panci di depan saya. Saya merasa bulu kuduk saya berdiri, tapi saya berusaha tetap tenang. "Cuma sop biasa, Bagas." "Kamu suka sop kan?" tanya saya, berusaha mengalihkan perhatiannya. Ia mengangguk, tapi tetap tidak bergerak.
hanya memandangi saya dengan tatapan yang membuat saya ingin segera meninggalkan dapur. "Iya, Bu. Apapun yang Ibu masak pasti enak," jawabnya dengan nada yang terdengar terlalu akrab. Saya tersenyum tipis, berusaha menutupi rasa gelisah, lalu buru-buru mencari alasan untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Dalam hati saya mulai bertanya, apakah ini cuma imajinasi saya, atau ada sesuatu yang benar-benar salah dengan sikap Bagas? Ketegangan itu semakin terasa ketika Bagas mulai melontarkan godaan yang lebih terbuka. Suatu malam, saat kami sedang makan bersama, ia tiba-tiba berkomentar, "Bu, Ibu kok selalu kelihatan seger ya, kayak nggak pernah capek?" Saya terkejut, mencoba menanggapnya dengan santai. "Haha, Bagas, Ibu juga manusia biasa kok, pasti capek juga." Tapi tatapannya tidak berhenti, seolah ada makna lain di balik kata-katanya. Suami saya, yang duduk di seberang meja, tidak menyadari apa-apa, sibuk dengan ponselnya. Saya merasa sendiri dalam ketegangan ini, seolah tidak ada yang bisa memahami apa yang saya rasakan. Saya mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin Bagas hanya sedang bercanda. Namun di dalam hati, saya tahu ini bukan candaan biasa. Ada sesuatu yang salah. Dan saya mulai merasa terjebak dalam situasi yang tidak saya inginkan. Saya ingin berbicara dengan suami saya. Tapi saya ragu, bagaimana jika ini hanya kesalahpahaman? Tapi setiap kali Bagas memandang saya dengan cara itu, saya merasa semakin sulit untuk menganggapnya sebagai hal sepele. Saya hanya ingin rumah ini kembali menjadi tempat yang nyaman. Tapi, entah bagaimana, kehadiran Bagas mulai mengubah segalanya. Kehidupan di rumah ini semakin terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Saya, Wati, mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin dalam setiap kali berhadapan dengan Bagas, anak tiri saya. Awalnya, saya berusaha menganggap tingkah lakunya hanya sebagai kekeliruan seorang pemuda yang sedang mencari perhatian. Tapi kini godaan dan tatapannya yang tidak pantas membuat saya merasa terpojok. Suatu sore, saat saya sedang menyiram tanaman di taman belakang, Bagas muncul di pintu belakang, bersandar di kusen dengan senyum yang sulit saya artikan. "Bu, tanamannya Ibu rapi banget, kayak taman di majalah," katanya. Suaranya terdengar terlalu ramah, hampir memaksa. Saya menoleh sekilas, berusaha tetap fokus pada tanaman. "Terima kasih Bagas, ini cuma hobi biasa," jawab saya singkat, berharap ia segera pergi. Tapi ia malah melangkah mendekat, berdiri terlalu dekat hingga saya bisa merasakan ketegangan di udara. Saya buru-buru mengakhiri pekerjaan saya dan masuk ke dalam. Jantungan saya berdetak kencang. Dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa ia terus mencari cara untuk berada di dekat saya? Saya merasa seperti sedang diawasi, dan itu membuat saya semakin gelisah, seolah rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi saya. Rasa canggung itu semakin kuat setiap kali saya berinteraksi dengan Bagas. Saya berusaha menjaga suasana tetap normal, berbicara dengannya seperti biasa, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti memiliki makna lain. Suatu pagi, saat saya sedang menjemur pakaian di halaman, Bagas tiba-tiba muncul dengan secangkir kopi di tangan. "Bu, Ibi nggak capek jemur pakaian pagi-pagi gini? Biar aku bantu," tawarnya, tapi matanya tidak lepas dari saya, menelusuri setiap gerakan saya dengan cara yang membuat bulu kudut saya berdiri. Saya menggeleng cepat, berusaha tersenyum untuk menutupi rasa tidak nyaman. "Nggak usah Bagas, ini cepet kok, kamu mending sarapan dulu," kata saya, berusaha mengalihkan perhatiannya. Tapi ia tetap berdiri di sana, memandangi saya dengan tatapan yang terasa seperti menembus. Saya merasa seperti sedang berusaha melarikan diri dari bayangan yang terus mengikuti. Setiap kali ia mendekat, saya merasa ada batas yang semakin kabur, dan saya tidak tahu bagaimana cara menghentikannya tanpa membuat suasana di rumah semakin tegang. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada suatu pagi setelah sarapan. Saya sedang mencuci piring di dapur, berusaha fokus pada bunyi air yang mengalir untuk menenangkan pikiran saya. Bagas masuk, mengambil segelas air dari meja, tapi ia tidak segera pergi seperti biasanya. Ia berdiri di samping meja, memandangi saya dengan tatapan yang lebih lama dari yang seharusnya. "Bu, Ibu selalu kelihatan sibuk, tapi tetap aja cantik," katanya tiba-tiba. Suaranya lembut tapi penuh arti. Saya membeku sejenak, tangan saya yang memegang spons berhenti bergerak. Saya menoleh padanya berusaha menjaga wajah saya tetap tenang, meskipun jantungan saya berdetak kencang. "Bagas, cukup. Kamu nggak boleh bicara seperti itu," kata saya. Suara saya tegas tapi bergetar. Ia hanya tersenyum kecil, seolah tidak menganggap serius kata-kata saya. "Loh, kan aku cuma bilang apa adanya, Bu," balasnya dengan nada santai yang membuat saya semakin kesal. Saya buru-buru menyelesaikan pekerjaan saya dan meninggalkan dapur, merasa seperti ada beban berat yang menekan dada saya. Mengapa ia tidak bisa memahami batasan yang seharusnya ada antara kami? Malam itu,
Saat kami duduk bersama di meja makan, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Suami saya, seperti biasa, sibuk dengan ponselnya, tidak menyadari ketidaknyamanan yang saya rasakan. Bagas, yang duduk di seberang saya, tiba-tiba berkata, "Bu, ibu kok nggak pernah kelihatan capek ya? Kayak punya energi tak terbatas." Nada suaranya terdengar seperti pujian, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat saya merasa tidak nyaman. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengunyah makanan saya dengan tenang. "Bagas, semua orang capek, termasuk ibu. Kamu harus lebih hati-hati dengan kata-katamu," kata saya. Suara saya tegas tapi bergetar. Berharap ia mengerti. Tapi ia hanya tersenyum kecil. "Ibuku cuma bercanda." Saya memandangnya sekilas, melihat senyumnya yang terasa seperti topeng. Dalam hati saya merasa semakin tertekan. Saya ingin berbicara dengan suami saya tentang ini, tapi saya takut ia akan menganggap saya berlebihan. Namun, saya tahu jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa menjaga ketenangan saya lebih lama lagi. Sikap Bagas yang semakin tidak wajar membuat saya semakin bingung. Saya mulai mempertanyakan apakah saya telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah saya terlalu ramah atau terlalu terbuka, sehingga ia salah mengartikan sikap saya. Suatu siang saat saya sedang merapikan ruang tamu, Bagas masuk dan duduk di sofa, memandangi saya dengan tatapan yang membuat saya merasa seperti sedang dihakimi. "Bu, ibu selalu bikin rumah ini kelihatan nyaman ya," katanya. Tapi nada suaranya terasa seperti lebih dari sekedar pujian. Saya berhenti sejenak memegang bantal yang sedang saya rapikan, mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan kekesalan. "Terima kasih Bagas, tapi kamu gak perlu bilang gitu terus. Kita cuma keluarga biasa," jawab saya, berusaha menegaskan batasan tanpa terdengar kasar. Ia hanya mengangguk tapi matanya tetap tertuju pada saya, seolah mencari celah untuk melanjutkan percakapan. Saya buru-buru meninggalkan ruang tamu, merasa seperti ada dinding tak terlihat yang semakin menutup ruang gerak saya. Saya tahu saya harus melakukan sesuatu, tapi saya masih bingung bagaimana caranya menghadapi Bagas tanpa menghancurkan keharmonisan keluarga yang sudah rapuh ini. Hari-hari di rumah ini semakin terasa seperti ujian yang tak kunjung usai. Saya, Wati, merasa seperti berjalan di tepi jurang setiap kali berhadapan dengan Bagas. Sikapnya yang terus melampaui batas membuat saya semakin sulit menjaga ketenangan. Suatu siang, saat saya sedang merapikan meja makan setelah makan siang, Bagas mendekat dengan langkah pelan, wajahnya tampak serius. "Bu, aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa bohong soal perasaanku," katanya tiba-tiba. Suaranya rendah dan penuh emosi. Saya menoleh, jantungan saya langsung berdetak kencang. "Bagas, stop! Kamu harus menghormati posisiku sebagai ibu tirimu. Kita nggak bisa bicara soal ini," jawab saya tegas mencoba menahan getar di suara saya. Tapi ia melangkah lebih dekat, membuat saya mundur secara insting. "Aku cuma ingin ibu tahu, aku nggak main-main," lanjutnya. Matanya penuh harapan yang salah arah. Saya merasa panas dingin, tubuh saya kaku. Saya buru-buru memalingkan muka, berusaha mengalihkan perhatian dengan merapikan piring. "Bagas, cukup. Kembali ke kamarmu," kata saya, suara saya hampir pecah. Ia akhirnya mundur, tapi tatapannya meninggalkan beban berat di hati saya. Saya merasa seperti kehilangan kendali atas rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan saya. Malam itu, ketegangan mencapai puncak yang tak pernah saya bayangkan. Suami saya sedang dinas keluar kota, meninggalkan rumah yang terasa lebih sepi dan mencekam. Saya memutuskan untuk beristirahat lebih awal, berharap bisa menenangkan pikiran dengan membaca buku di kamar. Tiba-tiba, pintu kamar saya terbuka perlahan, dan Bagas berdiri di ambang pintu. Wajahnya campuran antara tekad dan keraguan. "Bu, kita perlu bicara," katanya, suaranya lebih dalam dari biasanya. Jantungan saya berdetak kencang, tangan saya gemetar memegang buku. "Bagas, ini bukan waktunya. Keluar sekarang," kata saya, berusaha terdengar tegas meskipun rasa takut mulai merayap. Tapi ia malah melangkah masuk, mendekati tempat tidur saya. "Bu, aku nggak bisa terus pura-pura. Aku terlalu mengagumi ibu, lebih dari yang seharusnya," ucapnya, suaranya penuh perasaan yang membuat saya merasa terjebak. Saya berdiri, berusaha menjaga jarak. "Bagas, ini salah. Aku ibu tirimu. Kamu harus menghentikan ini sekarang," tegas saya. Suara saya keras, meski hati saya kacau. Ia terdiam sejenak, lalu mundur perlahan. "Maaf Bu, aku nggak tahu kenapa aku begini," katanya pelan sebelum menutup pintu. Saya terduduk di tepi ranjang, nafas saya tersengal-sengal, pikiran saya berputar-putar. Bagaimana bisa situasi ini menjadi begitu buruk? Keesokan harinya, saya tahu saya tidak bisa terus membiarkan ini. Rasa takut dan kebingungan yang saya rasakan malam itu membuat saya sadar bahwa saya harus bertindak. Saya menunggu suami saya pulang dari perjalanan dinasnya, bertekad untuk membicarakan semuanya.
Saat ia tiba, saya mengajaknya duduk di ruang keluarga, jauh dari Bagas. "Mas, aku perlu bicara. Bagas, dia sudah melampaui batas. Aku merasa sangat tidak nyaman dengan sikapnya," kata saya. Suara saya bergetar karena cemas. Suami saya mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan kejutan. "Maksudmu apa, Wati? Apa yang dia lakukan?" tanyanya, nadanya penuh kekhawatiran. Saya menjelaskan dengan hati-hati, menceritakan tatapan, komentar, dan kejadian malam sebelumnya tanpa menghakimi Bagas terlalu keras. "Aku nggak tahu bagaimana menghadapi ini sendirian, Mas," lanjut saya, merasa beban di dada saya sedikit terangkat. Suami saya mengangguk, wajahnya serius. "Aku akan bicara dengannya. Kita harus selesaikan ini dengan baik," katanya, tangannya memegang tangan saya untuk menenangkan. Saya merasa sedikit lega, tapi kekhawatiran masih menggelayuti pikiran saya, takut hubungan keluarga ini akan semakin retak. Hari berikutnya, saya memutuskan untuk menghadapi Bagas secara langsung, tapi dengan suami saya di sisi saya. Kami memanggilnya ke ruang tamu, tempat yang terasa lebih aman karena terbuka. Saya duduk di sofa, mencoba menjaga wajah saya tetap tenang meskipun jantungan saya berdetak kencang. "Bagas, kita perlu bicara soal sikapmu," kata saya, suara saya tegas, tapi penuh harapan agar ia mengerti. Bagas menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku tahu aku salah, Bu. Aku nggak bermaksud bikin ibu nggak nyaman," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Saya menghela nafas, merasakan campuran lega dan empati. "Bagas, aku paham kamu mungkin bingung, tapi kamu harus mengerti bahwa hubungan kita adalah ibu tiri dan anak tiri. Kita harus saling menghormati batasan itu," kata saya berusaha menjaga nada saya lembut tapi jelas. Ia mengangguk, matanya masih tertunduk. "Aku janji akan coba berubah, Bu," jawabnya, suaranya penuh penyesalan. Saya memandangnya, berharap kata-katanya tulus, tapi masih ada sedikit keraguan di hati saya. Suami saya, yang selama ini mendengarkan, akhirnya angkat bicara. "Bagas, kamu harus menghormati ibu tirimu. Kita satu keluarga, dan kita harus jaga kebersamaan ini," katanya dengan tegas, tapi ada kelembutan dalam nadanya. Bagas mengangguk lagi, kali ini memandang ayahnya dengan ekspresi yang lebih tulus. "Aku mengerti ya, aku akan coba lebih baik," katanya, suaranya lebih mantap. Saya merasa ada titik terang di ujung terowongan yang gelap ini. Meskipun ketegangan masih tersisa, percakapan ini memberi saya harapan bahwa kami bisa memperbaiki hubungan kami. Saya tahu perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya kami telah mengambil langkah pertama. Saya berdoa dalam hati agar Bagas benar-benar memahami dan menghormati batasan, dan agar rumah ini kembali menjadi tempat yang penuh kehangatan, bukan ketegangan.